Dalam perjanjian lama, Adam diperintahkan oleh Allah untuk taat pada firman-Nya. Bila Adam taat pada Allah, dia akan menyenangkan Allah. Pada zaman Musa, Allah menetapkan hukum. Dia bermaksud agar orang Israel menaati hukum. Allah berkata bahwa mereka yang memeliharanya akan hidup. Meskipun Allah masih memiliki perintah-perintah dalam perjanjian baru, Allah lah yang akan mengerjakan perintah-perintah itu di dalam manusia. Perjanjian lama adalah perkara tuntutan Allah dan manusia harus memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian baru adalah Allah menuntut dan mengerjakannya di dalam manusia. Inilah anugerah mulia dalam perjanjian baru. Beberapa orang mengatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan dalam perjanjian baru lebih besar daripada yang diberikan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama dikatakan, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Perjanjian lama mengatakan jangan berzina. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ini mungkin terdengar seperti tuntutan yang lebih tinggi dari perjanjian lama. Tetapi kita tidak perlu memikul tanggung jawab kita sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini berarti bahwa Tuhan akan memikul tanggung jawab itu. Allah memenuhi tuntutannya melalui Kristus yang hidup di dalam kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 menuliskan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Segala sesuatu milik Kristus adalah milik kita. Karena kita memiliki Kristus yang berdiam di dalam kita, kita memiliki kelembutan, kasih, kemurnian, dan kesabaran Kristus. Alkitab menunjukkan 5 hubungan yang kita miliki dengan Kristus. Yang pertama adalah hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 menuliskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sering tidak menemukan buah di dalam diri kita, sehingga kita ragu untuk berkata bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Namun Tuhan berkata, kamulah ranting-rantingnya. Bila Tuhan berkata bahwa kita adalah ranting-rantingnya, berarti kita adalah ranting-rantingnya. Selama periode tertentu dalam hidupnya, Hudson Taylor terus mengalami kegagalan. Dia ingin tinggal di dalam Kristus sepanjang waktu, tetapi sepertinya dia hanya bisa melakukannya sejangka waktu. Dia merasa bahwa dirinya terlepas dari Kristus. Ketika dia merenungkan Yohanes pasal 15 ayat 5, dia menemukan bahwa dia sudah menjadi ranting. Tidak perlu lagi dia meminta untuk menjadi ranting, dan dia sudah ada di dalam Kristus. Saat itu dia menyadari bahwa ranting tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan buah. Pokok anggurlah yang memikul tanggung jawab ini. Tuhan adalah pokok anggur, akar, daun, buah, bahkan sinar matahari dan tanah. Dia adalah segalanya bagi pokok anggur. Tidak perlu kita berjuang untuk menjadi ranting, dan tidak perlu memaksakan diri untuk berbuah. Yang harus kita lakukan adalah tetap ada pada posisi kita sebagai ranting. Hubungan kedua kita dengan Tuhan adalah hubungan kepala dan anggota tubuh. Kristus adalah sang kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Jari-jari secara organik bersatu dengan tubuh, tidak perlu memikul tanggung jawab sendiri. Kepala akan menyediakan semua keperluan mereka. Dengan cara yang sama, Kristus adalah sang kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi semua keperluan kita. Hubungan yang ketiga berkaitan dengan keberadaan Tuhan sebagai roti hidup. Dia ada untuk kita makan dan juga untuk menjadi hayat kita. Dalam Injil Yohanes pasal 6 Tuhan mengatakan, akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan turun dari surga untuk menjadi roti bagi kita, untuk memenuhi keperluan kita, memuaskan kita, dan memberi kekuatan untuk kita hidup di bumi. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Hubungan yang keempat tertulis dalam surat Efesus pasal 5. Di sana dituliskan bahwa Kristus adalah suami dan gereja adalah istri. Setelah mempelai wanita menikahi mempelai laki-laki, semua milik mempelai laki-laki menjadi milik mempelai wanita. Seorang gadis mungkin memiliki beberapa hutang sebelum pernikahannya, tetapi setelah dia menikah, sang suami akan mengambil alih semua hutang istrinya. Selain itu, semua yang dimiliki suami akan menjadi milik istri. Tuhan kita adalah Tuhan atas segalanya. Segalanya adalah milik Tuhan. Kita mungkin pernah menjadi gadis miskin, tetapi sekarang kita menikah dengan Kristus. Begitu kita menjadi milik Kristus, segala miliknya menjadi milik kita. Hubungan yang kelima adalah anak yatim dan bapa. Anak yatim tidak memiliki ayah dan ibu. Dia harus memenuhi semua keperluannya sendiri. Dia harus mengurus makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perjalanannya sendiri. Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia bukan hanya berdiri di samping kita untuk membantu. Hari ini Dia tinggal di dalam kita untuk menjadi Bapa bagi kita. Dia menyediakan semua keperluan kita. Kelima hubungan itu adalah fakta rohani yang tercatat di dalam firman Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah percaya dan menerima, agar fakta-fakta ini menjadi pengalaman kita. Ketika kita percaya pada fakta-fakta ini, kita akan masuk ke dalam kenikmatan suplai limpah dari Tuhan. Untuk menang kita perlu melepaskan dan percaya. Melepaskan berarti melepaskan pergumulan kita. Dan percaya adalah menerima fakta bahwa Allah telah menyelesaikannya di dalam Kristus. Bila kita membeli sebidang tanah dan kemudian orang lain mengklaim tanah itu, yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bukti bahwa kita telah membeli tanah itu, yaitu menunjukkan akta jual beli. Apakah akta jual beli itu salah atau orang itu yang salah? Apakah kita percaya pada kekalahan kita atau pada firman Tuhan? Firman Tuhan adalah fakta. Kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan dan mengabaikan campur tangan iblis dalam pikiran kita. Ada seorang pengkhotbah yang putrinya meninggal. Setelah kembali dari pemakaman putrinya, dia memikirkan apa yang harus dikhotbahkan pada esok hari, karena keesokan harinya adalah hari Tuhan. Dia memilih topik khotbahnya dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Yang mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dia berlutut dan berdoa agar Tuhan memberkati topik ini. Sementara dia berdoa, dia bertanya pada diri sendiri, apakah kasih karunia Tuhan cukup? Bila kasih karunia Tuhan tidak cukup baginya, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain bahwa kasih karunia Tuhan cukup? Dia tidak bisa melupakan kesedihannya karena putrinya yang meninggal. Ini berarti kasih karunia Tuhan tidak cukup baginya. Dia merasa tidak bisa berbohong. Dia berdoa cukup lama, kemudian melirik ke suatu ayat yang tertulis di perapian. Ayat itu adalah ayat yang akan dikhotbahkannya. Kasih karunia Tuhan cukup baginya, namun dia masih berdoa agar kasih karunia Tuhan cukup baginya. Dia segera mengakui dosa-dosanya dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang cukup. Iman bukanlah meminta Tuhan untuk memenuhi janjinya. Iman adalah bersyukur dan memuji Tuhan atas apa yang telah Tuhan katakan. Roma pasal 1 ayat 17 menuliskan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah,
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman berarti bahwa iman adalah titik awal. Memimpin kepada iman berarti bahwa iman adalah tujuan. Doa yang keluar dari iman adalah satu hal, dan doa yang menghasilkan iman adalah hal yang lain. Hanya iman yang dapat menghasilkan pekerjaan iman. Tidak ada pekerjaan yang dapat menghasilkan iman. Misalkan seorang saudara yang sakit menerima janji Tuhan bahwa ia akan sembuh. Dia memuji Tuhan dan Tuhan menyembuhkannya dalam 2 hari. Setelah itu dia bersaksi tentang perkara itu. Dari sini kita melihat 7 langkah penyembuhan oleh iman, yaitu penyakit, doa, menerima janji, percaya pada janji, pujian, kesembuhan, dan bersaksi. Bila orang lain berusaha meniru langkah tersebut tetapi tidak mengalami kesembuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Orang yang kedua itu menganggap bahwa pujian adalah sarana untuk mencapai iman, bukan merupakan hasil dari iman. Orang yang kedua berharap disembuhkan melalui pujian. Dia tidak memiliki iman yang sejati. Kita hanya bisa memuji karena iman, bukan untuk menghasilkan iman. Seseorang tidak dapat mengalami iman dengan meniru tindakan iman orang lain. Hanya iman yang hidup yang akan membuahkan hasil. Seseorang harus memiliki iman terlebih dahulu, sebelum dia dapat memiliki pekerjaan iman, yaitu pujian. Pujian bukanlah cara untuk mencapai iman. Mencoba mencapai iman dengan melalui pujian tidak akan berhasil. Iman harus disertai dengan visi dan wahyu. Seseorang tidak dapat mengambil visi dan wahyu orang lain untuk dijadikan imannya sendiri. Iman harus dibangun di atas visi dan wahyu. Ibrani pasal 11 ayat 1 menuliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan bahwa iman adalah substansiasi dari sesuatu yang kita harapkan dan kepastian dari sesuatu yang tidak terlihat. Di sini kita melihat definisi iman. Iman adalah substansiasi dari hal-hal yang diharapkan. Sama seperti mata, mata berguna untuk mensubstansiasi warna dan bentuk. Seseorang yang tidak dapat melihat tidak mengerti warna atau bentuk, karena dia tidak punya organ untuk mensubstansiasi warna dan bentuk. Hari ini iman kita perlu dibuka untuk melihat penglihatan dan wahyu. Ketika iman ini terbuka, kita akan mensubstansiasi perkara-perkara rohani. Fakta Tuhan tidak akan berubah, tidak peduli apakah kita percaya atau tidak. Ketidakpercayaan kita tidak dapat mengubah cara pandang Tuhan. Tetapi bila kita percaya pada fakta-fakta ini, kita akan menikmati apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Ketika seseorang membuka matanya, dia akan melihat pemandangan yang di depannya. Bila orang itu tidak membuka matanya, pemandangan itu tetap ada, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Kita tahu bahwa manusia lama kita jahat, namun kita tidak bisa mengubahnya dan tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Namun bila kita datang ke hadirat Tuhan dan melihat apa yang Tuhan lihat, kita akan menyadari bahwa di mata Tuhan manusia lama sudah disalibkan. Kita akan segera dibebaskan dan segalanya akan dilakukan untuk kita. Fakta Tuhan tidak berubah. Alkitab mencatat apa yang Tuhan lihat. Alkitab mencatat semua warna dan bentuk yang indah dari perkara-perkara rohani. Ketika kita membacakan Alkitab kepada orang yang buta secara rohani, dan ketika dia membuka mata imannya, dia akan melihat apa yang Tuhan lihat, dan setiap huruf dan kata dari Alkitab akan menjadi nyata baginya. Tuhan memberkati.